Saya sama Afi itu baru mikir, ya Allah anak satu-satunya perempuan juga gitu ya. Mau kuliah ke luar negeri. Dari kami berdua sebenarnya akhirnya agak keberatan ngelepasnya. Tapi kan kita nggak bisa memaksakan kan. Nah akhirnya alhamdulillahnya Asila juga bersedia untuk tidak memilih kuliah di luar negeri. Audio Jungle. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah rezekinya Asila. Tanggal 30 dia ikut tes SIMAK UI secara online. Terus hasilnya memang diputuskan di tanggal 12 Juli kemarin jam 4 sore. Jadi akhirnya pas ya namanya juga pengalaman pertama ya, pas baca pengumuman itu aku yang ngambil videonya. Asila pas buka dia kaget gitu kan. Terus mominya si Alfi kan ini, "Hah, Kak, baru calon gitu." Enggak, ternyata lengkapnya memang ya diterima sebagai calon mahasiswa UI. Alhamdulillah, senang rezeki. Bangga. Itu persiapan belajarnya tuh seperti apa sih? Pasti udah butuh lama banget ya? Kalau ya pastinya ya, memang kan waktu Asila masuk SMA kelas 1, aku tuh sama mamanya kan memang memberikan kesempatan, ayo Asila belajar yang benar, sekolah yang benar. Kalau memang mau melanjutkan kuliah di luar negeri, ya bismillah silahkan gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya, ada kesempatannya. Nah kemudian pas naik kelas 2 pada saat memang mau dikondisikan, sekolahnya juga nanya nih Asila mau kemana gitu ya, mau disiapkan semuanya. Saya sama Afi itu baru mikir, ya Allah anak satu-satunya perempuan juga gitu ya. Mau kuliah ke luar negeri. Dari kami berdua sebenarnya akhirnya agak keberatan ngelepasnya. Tapi kan kita nggak bisa memaksakan kan. Nah akhirnya alhamdulillahnya Asila juga bersedia untuk tidak memilih kuliah di luar negeri. Karena memang ya alhamdulillah karirnya juga sudah mulai jalan. Sudah single keempat, persiapan mau single kelima. Jadi akhirnya dia memutuskan tuh ada 1,5 tahun yang lalu ketika dia kelas 2, Mami Abi aku nggak jadi kuliah di luar gitu ya. Dalam hati ini alhamdulillah gitu ya. Tapi aku pengen banget bercita-cita, aku berusaha semaksimal mungkin agar bisa masuk ke universitas negeri. Dan dia memang kepengennya di UI. Kenapa kelas internasional? Ya dia akhirnya mengambil kelas internasional karena memang kapasitas dia bahasa Inggrisnya alhamdulillah sangat baik. Kalau kelas internasional itu kan harus ada bukti ujian TOEFL gitu kan. Dan nilainya juga cukup memuaskan. Terus di tanggal 30 Juni dia melakukan tes dari sana, dari kampus UI ya alhamdulillah rezekinya emang udah jalannya. Alhamdulillah bersyukur banget. Itu kan kelas internasional ya, berarti kalau tidak salah di 2 tahun, yang setelah 2 tahun di Indonesia, 2 tahun lagi di luar negeri. Itu di negara mana udah ada? Ya kalau kelas internasional itu bedanya dengan yang reguler, itu kalau kelas internasional memang disiapkan. Pastinya gue belum bisa mengatakan ya apakah S1-nya full di UI Depok atau dibagi dua, nanti tinggal tunggu kepastiannya gitu. Tapi yang pasti memang kalau untuk kelas internasional harus sudah standby, harus sudah bersedia untuk nanti melanjutkan di luar negeri. Tapi melanjutkannya itu kan tidak full dari awal kuliah, hanya mengejar beberapa semester saja, kayak gitu. Ya mungkin kalau itu nanti gue sama Afi itu mengalami hal itu ya mungkin lebih enak lah, waktunya nggak terlalu lama, hanya menyelesaikan semester yang tersisa. Kalau negaranya belum tahu, banyak pilihan, ada Jepang, ada Australia, ada Belanda. Kalau di Belanda itu ada 3 kampus kalau nggak salah untuk hukum. Jika nanti akhirnya ke luar negeri nih untuk melanjutkan semester-semesternya ya. Mm-mm. Mau nggak mau gue siap. Kekhawatiran apa aja sih yang boleh dirasain? Asila telah melewati fase yang lebih maksudnya sudah matang, ya kan?
Kalau sekarang kemarin tuh kita khawatir anak perempuan satu-satunya selesai SMA lagi fase berikutnya kuliah terus dari awal sudah di luar negeri. Ini menurut kami berdua sebagai orang tua kepikiran, apalagi anak satu-satunya gitu ya. Tapi kalau double degree ini nanti keputusannya melanjutkan kuliah sisa semester harus di luar negeri, ibarat buah ini kan memang sudah matang. Dia sudah melewati fase kehidupan kampus, dia sudah semakin dewasa, sudah bisa mengetahui mana yang baik, mana yang kurang baik. Udah lebih siap lah. Dan itu kan hanya sisa semesternya aja, tidak full kayak gitu. Gue sebagai orang tua lebih tenang sih ngelepasnya. Tapi kan masing-masing keluarga, masing-masing orang tua juga mempunyai pemikiran dan konsep yang berbeda. Ini pemikiran gue berdua aja. Awalnya tuh Asila dari SMA tuh dia kepengen sempet bisnis, terus psikologi, terus juga sempet pengen astagfirullahaladzim, kriminologi. Ada satu ya, aduh saya lupa deh. Tapi terakhir akhirnya dia memutuskan dia mau ngambil hukum. Dia memutuskan untuk ngambil hukum. Itu anak tuh suka baca, dia gemar baca. Gue cuman bilang, Asila, apapun fakultas yang kamu pilih, memang mau tidak mau, siap tidak siap harus harus banyak membaca, apalagi di fakultas hukum. Kan itu menyangkut hukum ya. Jadi memang kalau di dalam undang-undang itu kan sudah jelas baku tulisannya udah pasti gitu. Dan dia akhirnya siap. Ya kalau ngobrol-ngobrol aja kan gue kepengennya dia bisa di apa tuh waktu itu diploma ya. Gue tuh kepengen Asila membayangkan dia kerja di Kementerian Luar Negeri sebagai diploma mewakili Indonesia di kancah internasional, di lembaga-lembaga internasional atau mendapatkan tugas dari Kementerian Luar Negeri. Karena gue menganggap Asila ini kan orangnya berani gitu. Dia berani untuk speak up, untuk tampil energik gitu ya. Terus alhamdulillah bahasa Inggrisnya juga memuaskan. Sekarang dia lagi mendalami lagi bahasa Korea gitu ya. Gue berpikiran sebagai orang tua tuh pengen gitu. Tapi kan keinginan kita sebagai orang tua. Tapi anak-anak sekarang kan kita sudah tidak bisa paksakan lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk ambil hukum. Ya udah bismillah yang terbaik. Gue sebagai orang tua hanya bisa mendukung, mendoakan. Ya, untuk itunya sih nggak ada masalah. Cuman memang khawatir aja lebih, ya Allah anak gue cuma satu-satunya perempuan lagi. Ini sih perasaan mungkin yang dalam tanda kutip berlebihan dari gue sebagai orang tua ya, sebagai bapak dan Hafiz sebagai ibu gitu ya. Tapi ya sebenarnya sih bismillah baik, yakin-yakin aja insya Allah ya baik-baik aja. Cuman emangnya rasa kekhawatiran gitu. Ya alhamdulillah dapat apa yang dia mau, dia cita-citakan. Makasih ya. Dia tuh sempat awalnya pengen bisnis, terus psikologi, terus tiba-tiba dia kepikiran kriminologi. Akhirnya memutuskan terakhir hukum. Ya udah, gue sama Afi serahkan keputusannya di dia. Dah. Yaudah, mau sambil wawancara ini sambil lihat, lo nanyain tanggapannya aja kan? Ini seru-seru aja sih. Gue sih sebagai anak cowok gitu ya. Ya seru-seru aja, itu momen itu kan. Ya di satu sisi memang ya bahaya gitu ya, bukan pada tempatnya. Tapi di satu sisi lagi ya itu mereka memanfaatkan momen gitu ya. Tapi ya tetaplah hati-hati aja. Gitu. Karena jarang-jarang itu terjadi kan. Gitu. Itu kesenangan saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya mudah-mudahan baik-baik aja semua. Audio Jungle.